Nah, hari ini saudara, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, jadikanlah dia gembala dalam hidupmu dan hidupku. Kalau dia jadi gembala, saudara tenang. Amin. Nah, tema 2023 yang Tuhan berikan bagi saya untuk gereja kita, yaitu tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Kita sebut sama-sama ya, 2023 tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Ulangi lagi, 2023 tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Tapi dengar baik, ini akan tergenapi dalam hidup kita waktu setiap kita jadikan dia, Yesus itulah satu-satunya gembala dalam hidup ini. Amin. Kalau saudara keluar dari barisan gembalaannya dia, dari kumpulan domba itu, saudara jadi domba yang tersesat. Janji itu tidak akan nyampe. Amin. Makanya pastikan hari ini, keputusan hari ini, tanggal pertama 2023, bulan pertama, jadikanlah dia gembala dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita menyatu dengan tubuh dan darahnya. Sehingga kita siap digembalakan olehnya. Amin. Saya tetap percaya dunia boleh bergejolak. Hidup kita bukan apa kata dunia. Hidup kita tergantung apa kata Tuhan. Amin. Kalau hidup kata dunia hari ini kita bisa macam-macam. Besok kita susah. Bergejolak terus ya kan. Alkitab bilang Tuhan sedang menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja tapi juga langit. Supaya yang tidak tergoncang akan nampak. Siapa itu? Kerajaan kekal itu. Kita sebagai anggota di dalamnya. Selama kita mau digembalakan oleh Tuhan. Sudah? Kita buka dulu Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 ya, cukup. Ayat 1 sampai 6. Boleh tampilkan ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Ia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara tahu Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Kalau Daud menuliskan kitab Mazmur ini, dia tahu dengan pasti bagaimana sikap seorang gembala, sikap hati seorang gembala terhadap domba-domba gembalaannya. Kenapa? Karena Daud adalah seorang gembala kambing domba. Bahkan waktu Tuhan memilih dia untuk mengangkat jadi seorang raja, dia sedang ada dalam pengembalaan, menggembalakan kambing domba di padang belantara. Lalu Tuhan bilang kepada Samuel, panggil dia. Dan waktu dia datang diurapi menjadi seorang raja. Jadi kalau dia menuliskan Mazmur ini pengalaman pribadi yang dia rasakan bagaimana tanggung jawab sebagai gembala terhadap domba-domba gembalaannya. Dan di sini dia bilang, Tuhan itu adalah gembala, takkan kekurangan aku. Amin. Jadi dia tahu bagaimana tanggung jawab seorang gembala kepada kambing domba yang digembalakannya. Dia mengerti betul apa tanggung jawab, apa yang harus dilakukan sebagai seorang gembala. Dia memposisikan dirinya pada saat itu bahwa Tuhan itulah gembala dalam hidupnya. Amin. Makanya saudara lihat, Daud diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam Kisah Rasul 19, Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Bayangkan kalau kita sebagai domba yang Tuhan bilang, aku berkenan kepadamu. Luar biasa, amin. Nah hari ini saudara, jadikanlah dia gembala dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, amin. Nah sekarang kita akan pelajari bersama apa yang akan Tuhan lakukan sebagai gembala dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita memposisikan hidup kita betul-betul sebagai domba dan dia gembala agung itu.
Apa yang akan dia kerjakan? Hari ini kita akan sama-sama belajar. Yang pertama saya jumpai, yang pertama Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Amin. Kalau dia jadi gembala kita dombanya, pasti dia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kedua, lalu kita lihat ayat kelima bagian A-nya. Tuhan adalah gembalaku, apa? Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus kita lanjutkan ayat kelima A. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi yang pertama benar-benar yang akan terjadi saudara. Waktu Tuhan benar-benar kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita. Yang pertama saudara lihat. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan saudara dan saya. Dunia boleh bilang tahun 2023 ini gelap, tidak ada kepastian. Tapi saya percaya gembala tahu yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya. Amin. Jangan takut. Tadi malam saya khotbah tentang jangan takut. Nah itu ada jaminan saudara. Kenapa? Dia gembala yang baik. Kalau Daud mengatakan ini, Daud mengerti tanggung jawab gembala kepada domba-dombanya. Ya kan? Apa yang menjadi kebutuhan domba? Lihat di situ. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kebutuhan domba rumput yang baik, rumput yang berkualitas, rumput yang hijau dan air yang tenang. Dia butuh makan dan butuh minum. Standar kehidupan inilah Tuhan akan lakukan bagi saudara dan saya selama kita menjadikan dia gembala dalam kehidupan kita. Amin. Coba bandingkan, buka dalam Yohanes 10. Domba butuh air saudara, butuh rumput. Itu kebutuhan utama, pasti Tuhan jamin. Bandingkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 9 sampai 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Perhatikan ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat. Yesus bilang apa? Ayat 10 tadi, ayat 9 tadi, ulangi ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yang pertama, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Kalau saudara lihat daripada konteks ini, itu juga berbicara tentang gembala saudara. Yohanes pasal 10 itu, gembala yang baik judulnya. Berarti apa saudara? Bahwa di dalam Tuhan itu ada jaminan pemeliharaan, ada satu jaminan bahwa seluruh kebutuhan hidup kita pasti Tuhan akan genapi. Karena dia gembala yang baik. Amin. Nah hari ini saya cuma memberikan satu pesan saudara. Kalau saudara jadikan Yesus itu gembala yang agung dalam hidupmu, saudara akan diberikan kecukupan. Minimal standar hidup yang kita butuhkan, makan dan minum, pemeliharaan Tuhan akan nyata. Amin. Yang nggak bilang amin sih nggak apa-apa. Tapi ya tanggung aja resikonya. Wih ngancam. Ya kan? Saudara kalau di desa-desa, di sini dulu pernah sempat viral masuk di koran Kompas. Ada orang bawa sepeda ontel naik di tanjakan Kuningan. Saya lupa tahun berapa itu masuk karena saya langganan surat kabar Kompas waktu itu. Saudara lihat, dia bawa sepeda ontel itu dengan penuh apa? Hasil sabitan rumput-rumput itu loh, dia taruh sampai di foto karena jarang kan di Jakarta seperti itu. Tapi kalau saudara pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah, saya tahu betul karena saya 1 tahun hidup ya kan. Saudara lihat di situ, mereka setiap hari itu membawa arit sabit itu pergi mencari apa? Rumput. Karena kebetulan jemaat yang kami layani waktu itu juga banyak orang yang berkebun ternak. Jadi mereka akan cari, lalu mereka bawa dengan gerobak itu, mereka penuhi itu apa? Apa fungsinya? Untuk memberi makan apa? Ternak gembalaannya. Nah saudara perhatikan sini, bayangkan
manusia saja bisa memperdulikan gembala kambing domba yang dia gembalakan. Pertanyaannya, kira-kira Yesus bagaimana? Kalau manusia saja bisa lakukan hal itu, maka Tuhan pasti lebih lagi sanggup melakukan itu bagi saudara dan saya. Amin. Nah, itu sebabnya apa yang akan Tuhan lakukan sebagai gembala, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup saudara dan saya. Amin. Buka lagi Mazmur 37 ayat 25. Sampai Mazmur ini, sampai Daud pun pernah berkata seperti ini, saudara lihat. Mazmur 37 dia pernah berkata dalam ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Artinya satu proses perjalanan hidup yang dijalani oleh Daud. Dia katakan dahulu aku muda dan sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar, garis bawahi, orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Jaminan bukan nih. Dan ini dikatakan oleh Daud yang sudah mengalami itu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan, anak cucunya meminta roti. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan bagi domba-domba gembalaannya secara turun-temurun. Apa yang kita takut? Yesus tegaskan dalam Injil Matius pasal 6. Jangan takut, jangan khawatir, itu semua sedang dicari apa? Oleh orang dunia ini. Tapi kamu carilah kerajaan Allah dan segala kebenaran semua akan ditambahkan. Akulah pintu. Barang siapa masuk dia akan mendapatkan rumput yang hijau, ya kan? Dan aku berikannya dalam segala kelimpahan. Kita diberkati Tuhan di tahun 2023 selama kita menjadikan dia gembala satu-satunya dalam kehidupan kita. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun di dunia ini. Satu-satu yang kita hanya andalkan, Yesus Kristus, Tuhan yang adalah gembala kita yang agung itu. Amin. Saudara akan lihat kecukupan dari Tuhan, dia akan genapi. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup ini. Perhatikan ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku, segar jiwa kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya apa? Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup ini. Saya mau katakan langit penuh pasti bergoncang, langit bumi akan tergoncang, tetapi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, yang menjadi gembala dalam hidupannya, dia akan mengalami yang namanya apa? Ketenangan. Makanya dalam Yohanes pasal 14, begitu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid, termasuk kepada orang banyak. Saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 27, dia bilang, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan bagimu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera itu berbicara ada ketenangan dalam hidup ini, amin. Orang yang menikmati damai sejahtera, tenang gak hidupnya? Ya, salah satu bentuk kerajaan Allah di muka bumi yang akan kita alami adalah damai sejahtera. Paulus kan pernah bilang, kerajaan Allah bukan soal makanan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat yang ke-17. Nah saudara lihat, jadi waktu kita menjadikan dia gembala satu-satunya, gembala agung itu, kita akan mengalami yang namanya apa? Ketenangan. Saya percaya saudara, orang boleh rancangan yang jahat bagi kita, kita tetap tenang. Kemarin tadi malam saya khotbahkan tentang Markus pasal 6 ayat 50 kan. Murid-murid sedang dihantam gelombang dengan angin sakal itu. Tiba-tiba Yesus muncul dan pesannya apa? Inilah aku, tenanglah. Amin. Nah kalau kita jadikan Yesus itu gembala, saya mau katakan dengan pasti saudara, kita pasti menikmati ketenangan hidup. Dunia kiri kanan di mana kita tinggal mungkin bergejolak, tapi ketenangan dari Tuhan itu langsung kita terima. Karena apa? Itu jaminan Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Aku berikan kepadamu apa? Damai sejahtera.
Dia berikan itu bagi kita sehingga kita tenang. Saudara lihat, dunia ini di mana kita tinggal ini selalu bergejolak, benar nggak? Gejolak apa lagi? Panik, gaduh, ya kan? Bahkan para prediksi kan berkata tahun 2023 nih lagi gelap, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Ini presiden juga katakan kan? Dalam pidatonya kalau saudara dengar. Saya mau tanya, saudara dengar ini cukup menakutkan nggak? Cukup menakutkan nggak? Pasti secara daging. Tapi dengar baik saudara, Tuhan jamin hidup kita. Kita hidup bukan dijamin oleh dunia, kita hidup dijamin oleh Tuhan. Kalau kita jadikan dia gembala, maka dia akan memelihara seluruh kehidupan kita. Dia mencukupkan kebutuhan hidup sandang pangan kita. Yang kedua, dia memberikan apa? Ketenangan di dalam hidup kita. Maka Yesaya pernah berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanku. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dia katakan, Yesaya katakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Jadi waktu kita tenang dan kita percaya, kita mendapatkan kekuatan selalu daripada Tuhan. Amin. Jadi yang kedua saudara, selama dia menjadi gembala hidupan kita dan kita menjadi domba yang mau digembalakan, Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup ini. Ini saudara yang kedua. Itu sebabnya hari ini, ayo saudara, jadikanlah dia gembala. Jangan andalkan siapapun, manusia bisa mengecewakan kok. Manusia yang juga kita andalkan juga terbatas. Tapi selama Tuhan kita jadikan gembala yang menuntun kita, pasti kita akan diberkati, pasti kita akan mengalami perkara-perkara dahsyat luar biasa dalam Tuhan. Amin. Saudara lihat. Nah itu sebabnya hari ini saudara, yang pertama, apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala? Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Sandang pangan pasti, saya tidak percaya sampai hari ini kalau orang yang jadikan Tuhan gembala, lalu dia hanya untuk makan aja susah. Kalau sampai itu terjadi, something wrong, ada sesuatu yang salah dari kita sebagai gembala, sebagai domba. Itu jaminan soalnya, Alkitab bilang, langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Itu janji. Yang kedua, dia memberikan ketenangan dalam hidup kita. Gejolak terjadi, persoalan boleh terjadi, ekonomi mungkin bisa krismon. Tetapi saya percaya Tuhan tetap memelihara hidupnya. Bagaimana caranya? Jangan pikirin. Itu urusan Tuhan yang bikin kita stres, kita mau campur tangan urusannya Tuhan gitu loh. Aduh bagaimana nih, akhirnya ngawur tindakannya. Saya teringat, kemarin saya dengar acara Good News, tau? Di acara live TV. Nah kesaksian dari Pak Yusuf Roni. Dia cerita bagaimana dia masuk tahanan. Saya waktu dengar tuh luar biasa saudara kesaksian itu. Sampai yang luar biasa dia tuh kehabisan odol butuh. Nah rekayasa kan timbul kan. Dia berdoa Tuhan biar istrinya datang besuk bawa odol. Ternyata nggak pernah. Lalu dia ingat ada satu pengacara top lah. Dia kenal baik. Nah pengacara itu yang pernah masa lalu datang ke kantor, ada satu kantor kantor pengadilan di depan penjara dia di Surabaya waktu di Kalisosok. Dengan harapan dia, Tuhan gerakan kayak pengacara yang pernah kasih dia pada waktu itu, tahun 70 berapa dia, 76 atau dia di penjara. Kasih kasih uang kayak atau supaya bisa beli odol, ternyata juga nggak dapat. Karena pernah terjadi seperti itu kan. Nah kita kan seneng rekayasa kayak gitu kan, percaya Tuhan tapi rekayasa jalan terus. Akhirnya gak dapat. Jadi dia bilang saya sikat gigi itu, sudah gak pernah pakai odol, bahkan sikatnya itu sampai merekah. Kalau bunga merekah bagus. Udah, sampai dia bilang kita kalau sudah kayak gitu, kita kayak anak-anak ada Tuhan. Mungkin engkau sibuk, dalam doa kesederhanaan, jadi engkau mungkin sibuk, jadi belum dapat belum sempat. Dia bilang itu dia doa kayak anak-anak sudah. Tiba-tiba tengah malam pintu dibuka ada tahanan baru. Akhirnya tahanan baru, rupanya orang Chinese juga kan gak tahu lah masalah apa kan. Ditahan, lalu dia bawa satu kantongan besar. Dia buka, ini dia panggil Pak Yusuf Roni itu koyangan.
Kok ini kita juga ada dia bawa kantongan itu sama dia pinjam tikar. Ada nggak tikar mana? Pak Yusuf Roni itu dia rupanya ngumpul setiap orang-orang sudah bebas kan ditinggalin tikar, bantal dikumpulin. Itu sesuatu yang berharga. Dia bagi, oh ya boleh dia bagiin tidur. Dia buka kantong plastik, saudara tahu apa isinya? Odol semua. Loh, odol banyak begini ditanya. Iya, saking sudah pusing, bingung, grogi, karena harus tahanan kan. Main angkut aja, yang diisi semua apa? Odol. Lihat, dia tidak pernah pikirkan seperti itu. Itu yang Tuhan berikan. Jangan coba-coba rekayasa cara Tuhan. Kita kan sering gitu kan? Padahal dia gembala yang baik, tahu tepat pada waktunya, dia tahu bagaimana caranya. Nah seringkali kita bilang kita domba, tapi rekayasa kita mengatur Tuhan, caranya Tuhan. Gak usah dipikirin. Amin. Dia tahu mencukupkan, dia tahu memberikan ketenangan bagi kita. Amin. Nah itu sebabnya saudara, hari ini jadikanlah dia gembala agung satu-satunya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat. Apa yang dia lakukan, kalau benar-benar dia sebagai gembala. Yang ketiga, Tuhan melindungi kita, Tuhan memprotek seluruh kehidupan kita. Perhatikan ayat yang keempat. Perhatikan ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau apa? Besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa saudara di sini? Artinya Tuhan memprotek seluruh apa? Kehidupan kita. Kita bandingkan dengan Yohanes 10 tadi. Judulnya juga tentang gembala itu. Tampilkan Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terus sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan beraikan domba-domba itu. Lihat, domba yang baik bukan hanya memprotek, bahkan memberikan nyawanya. Membela demi apa? Domba-domba gembalaannya. Ini yang dilakukan oleh gembala yang baik. Nah di sini tadi dikatakan ayat 20, ayat berapa tadi? Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tahu nggak artinya gada? Gada itu adalah satu pentungan terbuat dari akar pohon kayu. Itu bentuknya kayak softball, saudara tahu? Stick softball dibentuk. Apa fungsinya itu? Itu untuk menggebuk binatang-binatang buas. Bisa sampai mati karena kena gebukan itu. Dan itu dilakukan oleh Daud. Waktu dia sedang gembalakan kambing dombanya datang beruang dengan dalam singa, dia bertarung menggunakan alat itu. Nah, satu tangan lagi pegangnya namanya tongkat gembala. Tongkat gembala itu bukan lurus-lurus cuma gebar kepala naga, enggak. Di ujungnya ada bengkok seperti huruf C atau huruf U gini. Apa fungsi tongkat itu? Waktu begitu ada dombanya mulai nakal-nakal, dia tinggal tarik atau mau masuk apa? Masuk got, masuk jurang, dikait dari lehernya, ditarik. Saya mau tanya, sempurna enggak pemeliharaan seperti ini? Ada gada, ada tongkat. Makanya Daud bilang ya kan, engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Protek, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Amin. Daud sampai bisa berkata seperti ini pengalaman. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17, saudara boleh baca ayat 34 sampai 39. Waktu dia datang di medan perang hanya ingin disuruh ayahnya menjumpai saudara-saudaranya tentara. Apa yang terjadi? Ternyata dilihat bangsa Israel sedang dilecehkan oleh bangsa Filistin. Dengan seorang pasukan yang hebat yang bernama apa? Goliat. Lalu apa yang terjadi saudara? Tidak ada yang berani, termasuk Saul sebagai raja juga nggak berani menghadapinya. Lalu Daud ambil keputusan karena dia tidak rela lihat bangsa Israel dilecehkan seperti itu.
Semua takut, tidak percaya. Dan memang secara akal, tidak mungkin dong Daud bisa mengalahkan Goliat. Latar belakang gembala dengan tentara yang terdidik, gak mungkin bisa. Lalu apa dia bilang pada Saul? Karena Saul meragukan, dia bilang, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Dan selalu seringkali ada singa, ada serigala yang akan datang menerkam. Tapi hambamu ini menghadapinya, menghajarnya, dan sampai pada singa dan beruang dikalahkan, semua dia dapat mengalahkan. Ini kan pengalaman pribadi dan dia tahu semua karena Tuhan. Sehingga waktu dia diperhadapkan dengan Goliat, dia tahu Tuhan yang sama yang menjadi gembalanya tidak akan pernah berubah, juga tetap membela dia. Saya mau tanya, hasil pertarungan siapa yang menang? Kenapa? Karena Tuhan tetap menjadi gembala agung di dalam kehidupannya. Amin. Nah, jadi yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan lakukan sebagai gembala kalau kita mau menjadi domba yang digembalakannya? Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memprotek hidup kita dari hal-hal yang jahat. Amin. Makanya Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31 sampai 39. Bahkan Paulus bilang kita bukan lagi jadi orang yang menang, tapi jadi orang lebih daripada pemenang. Kalau selama kita menjadikan dia gembala, dia akan protek, dia akan melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Jadi sebenarnya sudah nggak ada alasan untuk takut. Seringkali hanya ke permainan mindset kita. Ubah itu. Dia tetap gembala. Aku domba yang mau taat. Amin. Pasti jaminan ini Tuhan akan nyatakan. Yang keempat saudara lihat. Tuhan memberikan kita kuasa. Tuhan memberikan kita otoritas. Saudara lihat ayat ke-5b. Di hadapan lawanku engkau apa? Mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mengurapi itu berbicara tentang, saudara tahu setiap orang yang diurapi, kalau kita dalam perjanjian lama seorang yang diangkat menjadi nabi pasti diurapi. Seorang yang diangkat menjadi raja diurapi, seorang yang diangkat menjadi imam diurapi. Kenapa? Urapi itu berbicara otoritas kuasa. Nah, Daud mengerti bahwa benar-benar domba-domba gembalaan Tuhan itu Tuhan akan berikan dia kuasa. Amin. Tuhan berikan dia apa saudara? Kuasa. Coba saudara lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 19. Tuhan berikan kita kuasa itu saudara. Otoritas itu ada dalam hidup. Makanya saya mau katakan jangan cengeng saudara jadi orang Kristen. Hadapi semua tantangan. Selama kita berdiri dalam kebenaran, Tuhan akan membela kita karena kebenaran akan membela kebenaran itu sendiri. Lihat, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan apa? Membahayakan kamu. Saudara dengar, kita diurapi itu bukan merinding-merinding. Kayaknya merinding gue nih diurapi. Waduh pujiannya diurapi. Apa rasanya? Gue merinding. Ngangkat apanya yang diangkat? Kita ukur-ukur hal seakan-akan urapan Tuhan yang aneh-aneh seperti itu. Urapan itu otoritas yang Tuhan berikan. Amin. Kita diberikan kuasa untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Makanya saudara nanti baca di rumah tentang peristiwa Rasul Paulus waktu dia sedang ada di kota namanya kota Malta. Mereka mengalami terdampar di situ ya kan. Akhirnya pada tengah malam hari itu dia mengambil ranting-ranting untuk menyalakan api. Tiba-tiba ada ular menggigitnya namanya ular beludak. Yang lain tunggu kapan bengkaknya dan kapan matinya. Karena orang digigit dengan ular beludak pasti mati. Mereka tunggu. Sampai mereka pikir ini pasti orang berdosa. Ternyata tidak terjadi sesuatu. Mereka mau pikir jangan-jangan ini adalah dewa. Pertanyaan kenapa? Waktu ular menggigit tidak terjadi sesuatu. Karena kuasa Tuhan memenuhi kehidupan Rasul Paulus. Amin. Nah saya mau katakan hari ini saudara. Kita juga perlu kuasa itu, otoritas itu. Amin. Jangan saudara mentang-mentang dengar firman nanti saudara cari ular. Mana gue mau tangkap. Itu mencobai.
Tapi mungkin kita diserang, apalagi dalam pelayanan-pelayanan, Tuhan akan protek kita. Amin. Saya mendengar kesaksian-kesaksian orang yang dicobai waktu mereka sedang menginjil di daerah pedalaman, itu ujian daripada kuasa-kuasa gelap dilontarkan, dilepaskan untuk menghancurkan ini. Ternyata tidak terjadi sesuatu. Saudara lihat, kenapa? Karena urapan kuasa Tuhan. Makanya di sini dia berkata demikian ya, sekalipun ayat 5, engkau menyediakan hidangan di hadapan aku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa? Urapan Tuhan turun, itulah yang memberikan kuasa. Kita butuh kuasa dalam menjalani hidup ini. Amin. Makanya saudara, ayo saudara, sungguh-sungguh percayalah. Jadikanlah dia gembala kita, dan kita jadilah domba yang siap digembalakan oleh dia. Kita memiliki kuasa itu. Tantangan ada enggak? Pasti, banyak lagi. Tapi kuasa itu memerdekakan hidupan kita. Kalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan hidupmu. Kebenaran itu kuasa daripada Tuhan yang diberikan bagi kita. Amin. Jadi biar kita diurapi oleh Tuhan setiap saat. Bangun pagi berdoa, bilang Tuhan biar engkau urapi hambamu ini dengan minyak yang baru. Supaya apa? Kita dipenuhi dengan kuasa itu. Kalau enggak teler saudara. Kita keluar dari pintu rumah ada tantangan banyak. Tanya Pak Tim, betul enggak Pak Tim? Keluar dari pintu rumah tantangan sudah banyak. Ya kan, dari tantangan yang kelihatannya memang jahat, sampai yang kelihatannya manis. Ya kan, tantangan banyak enggak? Kan Alkitab bilang kan, malaikat pun menyamar seperti setan, iblis menyamar seperti apa? Malaikat terang. Kita bisa bedain saudara, ya kan? Tapi dengan otoritas yang Tuhan beri, kita kalahkan itu, kita tengking itu, kita hancurkan itu. Amin. Karena kuasa itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan bilang, aku berikan kepadamu roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Paulus juga bilang, Allah berikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi cukup enggak saudara? Cukup. Daud sampaikan itu, dia mengurapi aku, ya kan? Mengurapi kepalaku dengan minyak, ya kan? Pialaku penuh melimpah. Jadi otoritas kuasa Tuhan berikan bagi kita khususnya di tahun 2023 ini. Siap? Kita akan jadi kedahsyatan Tuhan. Yang terakhir kemurahan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Lihat ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, bukan sekali-sekali, tapi seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat, kebajikan dan kemurahan. Saya percaya kita yang sungguh-sungguh digembalakan oleh Gembala Agung itu. Kita menjadi domba-domba yang siap, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan menyertai, akan diberikan bagi kita. Bagaimana caranya? Urusan Tuhan, pasti kita mendapatkan kemurahan. Makanya kalau Yesus khotbah di atas bukit, dia bilang apa? Berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan mengalami apa? Mendapatkan apa? Kemurahan. Tuhan ajar kita melakukan kemurahan bagi orang lain, karena apa? Pasti kita juga dapat janji menerima kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan pelit-pelit. Siapa mau pelit-pelit? Saudara pelit-pelit, saudara tidak ada mengalami kemurahan, percayalah. Alkitab bilang Amsal bilang ada orang menyebar harta tapi semakin kaya, ada orang yang menahan luar biasa tapi selalu Belajar saudara, berbagi. Karena supaya waktu kita murah hati, kemurahan Tuhan selalu dicurahkan. Saya sering kali gambarkan gini, kalau kita murah hati berarti kita melakukan firman Tuhan enggak? Waktu kita berbagi melakukan firman Tuhan enggak? Waktu kita tidak pelit-pelit melakukan firman Tuhan enggak? Itu Tuhan bilang cut. Karena dia lihat dong kita. Tapi motivasi harus benar. Buka itu, maksudnya cut malaikat. Buka itu keran yang paling besar itu. Fullin. Supaya berkat semakin melimpah. Karena Tuhan lihat orang ini bisa dipercaya. Saya sudah pernah jelaskan kan, ada tingkat. Pertama kita percaya. Kedua kita dipercaya oleh Tuhan. Dan yang ketiga kita menjadi kepercayaan Tuhan. Kalau udah sampai tingkat ini, wow. Tuhan memberkati orang baik, dengar baik. Itu tidak sembarangan. Tuhan melihat setiap orang dapat dipercaya, baru dia berkati. Kalau
Kalau enggak, ya ilah baru diberkati gini, jalan lubang hidung udah ke atas, nggak mau lihat orang lagi ya kan. Sombongnya minta ampun, Tuhan enggak mungkin. Tapi waktu Tuhan berkati kita semakin rendah hati, kita semakin siap menjadi berkat. Oh, orang ini bisa dipercaya, ya kan? Sampai pada tingkat menjadi kepercayaan. Saya jumpai beberapa orang anak-anak Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia sampai menjadi kepercayaan, berkatnya tuh luar biasa. Dia sebagai pengusaha berkat Tuhan membuka sampai usahanya semakin maju dan berkembang. Sementara di tengah-tengah dunia seperti sekarang, saudara. Saya jumpai ternyata saudara tahu, dia semakin diberkati, dia tahu ini ada rencana Tuhan lewat berkat supaya dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang, apa? Berbahagialah terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah kita lebih sedang menjadi apa? Penerima. Terima jadi laut mati itu. Saudara tahu laut mati. Kenapa sebut laut mati? Dia menampung seluruh aliran air dari sungai Yordan semua. Dan akhirnya dia tidak mengalirkan dan itu kadar garamnya tinggi. Tidak ada kehidupan di situ. Kadar garam tinggi. Saudara kalau di situ saudara bisa tidur terlentang, saudara nggak tenggelam. Tapi jaga jangan sampai masuk di mata. Kadar garamnya saya nggak tahu berapa persen itu. Orang bisa terlentang tidur di atasnya. Makanya di situ dianjurkan kalau kita misalnya ke sana, saudara mau masuk itu dianjurkan bawa botol aqua isi air putih. Karena itu kalau kecipratan di mata bisa beresiko. Teman saya ceritakan, waktu itu dia bawa ada jemaat yang ikut sama dia ke sana, ternyata saudara tahu anak-anak ini ketelan, kehirup. Saudara tahu, rusak saraf penciumannya. Sampai dibawa berobat ke luar negeri. Saking apa? Kadar garamnya itu sudah tinggi. Emang kadang-kadang sih garam baik. Nah saudara bayangkan, kita kalau hanya menjadi penerima, menjadi laut. Nah, tapi kalau kita siap menjadikan berkat, Tuhan bilang, gua bisa percaya orang ini. Dia diberkati supaya menjadi berkat. Maka saluran berkat akan menjadi luar biasa. Nah salah satu saudara, kalau Tuhan menjadi gembala kita jadi domba, dia akan mengajar kita melakukan seperti ini. Amin. Supaya kemurahan belaka menyertai hidupan kita. Amin. Nah tahun 2023 ini saudara, ayat saudara. Biar kita menjadikan dia apa? Gembala agung kita. Dan kita siap menjadi gembala, menjadi domba-domba yang siap digembalakan. Karena dia akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita selama dia jadi gembala yang luar biasa itu. Dia akan berikan kita ketenangan dalam hidup. Dan bukan hanya itu saja, dia melindungi kita, memproteksi kehidupan kita. Waktu kita menghadapi tantangan, dia siap maju, dia siap berperang ganti kita dengan gada dan tongkat yang selalu melindungi kita. Amin. Dan setelah itu juga dia berikan kuasa itu bagi kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya apa? Hal-hal yang mengerikan, kuasa-kuasa ingin menghancurkan, kita hancurkan di dalam nama Yesus. Amin. Itu kuasa yang dia berikan. Jadi kalau saudara lihat setan kabur enggak? Hah? Kabur nggak? Atau ada orang kerasukan saudara ada di depannya, kabur nggak? Hadapi. Jangan, hadapi, uji, latih kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Iblis itu takut. Alkitab bilang kan iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Berarti dia sudah tidak berdaya. Saya sering kali pakai di istilah singa-singa ompong. Hanya gaungannya besar, tapi nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah kita seringkali kalah dengan hal itu. Amin. Ada tantangan-tantangan, hadapi itu. Bersama Tuhan aku cakap melakukan segala perkara. Amin. Lalu apa? Kita selalu hidup dalam kemurahan hati. Dia berikan kita kemurahan. Kebajikan menyertai kita. Dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Nah saya percaya kalau ini kita lakukan, 2023 adalah tahun penggenapan janji Allah itu akan kita alami. Saya terlalu percaya, saya tidak pernah buat tema akal-akalan. Saya berdoa setiap terakhir, di bulan-bulan terakhir saya selalu tanya, Tuhan apa tema yang Tuhan mau berikan untuk menguatkan kita saudara dan saya. Dan ini yang Tuhan berikan 2023, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Ini tahun ke-7 kita gereja kita. 7 itu adalah angka sempurna.
Yesus bekerja, Allah bekerja 6 hari, hari ke-7 beristirahat sempurna. Petrus tanya berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Lihat, dia sebut 7 kali bukan 5 kali kan, berarti dia tahu. Tapi Yesus bilang bukan lagi 7, 7 kali 70. Semua kelipatan 7. Bangsa Israel dibuang di Babel, kapan dibebaskan? Kelipatan 7 setelah 70 tahun. Saya percaya gereja kita ini tahun ke-7, tahun penggenapan janji-janji Tuhan. Amin. Siap diberkati Tuhan? Jadikan dia gembala agung, siap menjadi domba yang mau taat dan dengar-dengaran janji itu pasti digenapi. Ini tidak pernah berdusta. Manusia bisa berbohong, manusia bisa manipulasi dengan firman, tapi firman Tuhan itu tetap ya dan amin. Amin. Karena dia pribadi Allah sendiri. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia, menjadi daging. Dalam Yohanes 14 itulah Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya yang sudah menyelamatkan kita lewat peristiwa Natal. Amin. Dan dia yang berjanji, aku menjadi gembala yang baik itu. Aku akan menuntun engkau pada air tenang, pada rumput yang hijau. Apa yang kita perlu takut? 2003 saya tidak berani katakan dunia lebih baik. Karena Alkitab berkata, menjelang kedatangan anak manusia, dunia semakin kacau. Yang jahat bertambah yang jahat. Segala gejolak akan terjadi. Tapi orang hidup di bawah naungan Tuhan, dia akan menikmati jaminan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hatimu.